nanti hari Senin mereka akan hadir juga. Dan saya sendiri bekerja di salah satu airline, Bapak Ibu pasti tahu yang warnanya hijau, soalnya pasti tahu ya. Dan saya udah beberapa kali berganti-ganti airlines gitu, sampai saya juga pernah terbang di Halim. Di Halim itu memang khusus untuk private jet biasanya, sama untuk Auri. Tapi sekarang mereka sudah buka untuk kita boleh ada penerbangan. Jadi sekarang kami sendiri ada Citylink itu ada Halim Pekanbaru baru buka ya. Kita ada biasanya Halim Denpasar, Halim Surabaya, tapi ini Halim Pekanbaru baru buka ya. Dan kemarin waktu mau ke Jambi saya tanya, Jambi gimana nih, ada 2 flight kan ya, di perusahaan kami ada 2 flight. Ternyata nggak ada cap, sekarang cuma ada 1. Waduh, saya harus pakai seragam, saya duduk di depan karena penumpangnya full sekali kemarin, 191. Full kita tuh 180. Jadi ada 11 bayi juga itu, jadi udah full sekali. Jadi kalau saya nggak ke depan nggak kedapetan ya. Ya. Baik, kita lanjutkan saja langsung, boleh ditayangkan. Ya, pagi ini firman Tuhan ya. Saya punya tema adalah the choice is yours. Ya, keputusan itu ada di tangan saudara. Ya. Boleh itu, kalau lihat gambarnya si ibu udah stres karena harus pilih antara pekerjaan, antara keluarga, ya. Ada tulisannya gym, ada tulisannya home, ya, ada pekerjaan rumah, ada begitu banyak yang harus dipikirkan, saya kira stres gitu Bapak Ibu ya. Boleh selanjutnya, next. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ya, kita baru saja keluar dari pandemi yang cukup lama ya. Kemarin saya juga bincang-bincang dengan Pak Yehuda, yang banyak jemaat di sini sama dengan jemaat di tempat kami yang berusaha untuk survive kembali, berusaha untuk bangkit kembali ya. Dan Bapak Ibu Saudara, bukan hanya di sini, di Jakarta juga sama. Bahkan kakak saya itu, kami berlima, 3 cowok, 1 cewek, kemudian saya. 3 cowok ini saudara, semuanya kehilangan pekerjaan ya selama pandemi. Jadi memang tough sekali buat kami di Jakarta. Dan Bapak Ibu tahu di Jakarta memang biaya hidupnya cukup tinggi ya. Nah, ayat firman Tuhan pada pagi hari ini saya mau ambil dari Yosua 24 ayat 14 dan 15 ya. Yosua 24 ayat 14 berkata begini, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, latar belakang dari ayat ini adalah pada saat itu ya, Yosua itu sudah memenangkan lebih dari 30 kota. Ya, sudah menguasai, Israel sudah menguasai tanah Kanaan. Ya, tetapi karena suku-suku Israel ini, mereka tinggal di tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan mereka sudah dikasih tahu, jangan kawin mengawin dengan mereka. Tetapi yang terjadi adalah mereka mulai kawin mengawin dengan mereka. Dan mereka bukan hanya membiarkan istri mereka menyembah Allah-Allah lain, patung-patung dan sebagainya. Tetapi juga mereka akhirnya ikut dengan istri mereka. Ya. Istri saya itu dulu dari Katolik Bapak Ibu. Ya, waktu kami menikah, saya bilang kalau kamu keberatan untuk pindah ke Kristen, karena buat saya itu kita serupa tapi tak sama, saya bilang. Kalau kamu keberatan, lebih baik jangan. Ya, istri saya bilang enggak, kita sama-sama Tuhan Yesus, enggak ada masalah. Ya, puji Tuhan. Nanti saya akan cerita sedikit. Nah, Bapak Ibu, Yosua berkata kepada bangsa Israel, ya, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan pertama tulus ikhlas, ya. Kemudian dan setia. Ya. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Saudara tahu di Mesir itu banyak sekali dewa-dewa, sama seperti di Yunani. Ya. Dan di seberang sungai Efrat ada suku Amori, ada beberapa suku lain yang mereka memang menyembah Allah-Allah lain. Mereka menyembah, mungkin dulu masih animisme, dinamisme, ya. Menyembah patung, menyembah ya dewa ini, dewa kesuburan, dewa macam-macam. Boleh slide berikutnya. Nah, ini dalam bahasa Inggris dikatakan begini, now obey the Lord and worship Him,
with integrity and loyalty. Jadi dengan tulus hati dikatakan itu integrity dalam bahasa Inggris, dan dikatakan loyalty itu adalah setia. Ya. Put aside the gods your ancestors worship beyond the Euphrates and in Egypt and worship the Lord. Jadi kamu kesampingkan itu Allah lain dan kamu mulai sembah Allah. Nah, di sini dikatakan ada kata-kata integrity dan loyalty. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan inginkan hari-hari ini, ya, kita benar-benar menentukan kalau kita mau bangkit, kalau kita mau jadi pemenang, kalau kita mau survive, kalau kita mau balik lagi, kembali dari keterpurukan kita di masa pandemi, ini yang harus kita lakukan. Kita harus pilih, dan pilihan itu ada di tangan kita hari-hari ini. Ya, apakah kita mau bangkit, atau kita mau cari Allah-Allah lain, ya, yang bisa nyelamatin kita mungkin, atau kita mau pilih Tuhan. Kalau kita mau pilih Tuhan, ini syaratnya. Harus ada integrity dalam diri kita, dan harus ada loyalty dalam diri kita. Ya. Nextnya, Bapak Ibu. Nah, ini ayat berikutnya, Yosua 24 ayat 15 katakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik, if you think it is evil, dikatakan dalam bahasa Inggris, atau if you think saya baca dulu ya, biar nggak salah. Ya, dalam bahasa ini, kalau King James Version katakan, if it seems evil unto you to serve the Lord. Kalau menurutmu menyembah Allah itu sesuatu yang jahat, atau di New English Translation, if you have no desire to worship the Lord. Kalau kita malas, kita nggak punya keinginan, kita udah mau tinggalkan Tuhan, Yosua katakan pilih hari ini. Tentukan hari ini. Kalau kamu mau ikut Tuhan atau tidak, kamu harus tentukan hari ini. Dan ayat yang terkenal ini berkata, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diamin ini. Nah, ini yang luar biasa. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Makasih. Ya, di sini Yosua menunjukkan ini integritas saya, ini loyalitas saya. Saya dan seisi rumah saya, kami tidak akan terpengaruh. Ya, apapun yang dunia tawarkan hari-hari ini, kami nggak mau pengaruh. Itu tidak mempengaruhi kami. Itu yang Tuhan mau kita pilih hari-hari ini, Bapak Ibu. Tuhan mau kita pilih untuk kita tidak pilih dunia. Kita tidak pilih cara-cara dunia. Kita tidak sogok sana, sogok sini, supaya bisnis kita lancar. No. Tuhan mau kita andalkan Tuhan. Tuhan mau kita pilih Tuhan. Tuhan mau kita tunjukkan kepada dunia integritas kita, loyalitas kita sama Tuhan. Ketika dunia melihat itu, dunia akan bilang, itu luar biasa. Ya, waktu saudara tunjukkan, saya gak bisa bohong, Pak. Saya hanya bisa bilang apa adanya. Saya anak Tuhan, kalau saya bohong saya dosa. Jadi saya katakan apa adanya. Bapak Ibu Saudara, itu yang hari-hari ini dunia mau lihat. Itu yang hari-hari ini akan membuat saudara naik. Akan membuat saudara naik level. Amin Bapak Ibu. Ya, dikatakan Yosua 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Boleh slide selanjutnya. Integritas saudara. Nah, Stephen R. Covey ini dia seorang author, seorang penulis, pengajar juga, lulusan Harvard. Dia pembicara di berbagai tempat gitu ya. Sekarang udah meninggal tahun 2012 ya. Dan Stephen berkata begini, ada bedanya antara integritas dan kejujuran, dia bilang. Honesty is telling the truth ya. Kejujuran itu kita memberitahukan sebuah kebenaran. In other words, dengan kata lain, confirming our words to reality. Jadi mengkonfirmasi kata-kata kita dengan realitas yang ada. Jadi kalau realitasnya begini, yang saya katakan juga sama. Itu namanya honesty, kejujuran.
Sedangkan integritas, confirming our action to our words. Mengkonfirmasi apa yang kita lakukan dengan kata-kata kita, dengan apa yang kita ucapkan. Ya, in other words, keeping promises and fulfilling expectations. Dengan kata lain, kita memenuhi janji-janji kita. Jadi kalau kita, kejujuran itu mengatakan kebenaran atau apa yang sebenarnya terjadi, sedangkan integritas itu melakukan apa yang kita katakan. Dengan kata lain, kita memenuhi janji yang sudah kita pernah ucapkan. Saya nggak tahu hari-hari ini saudara pernah janji apa sama Tuhan. Saya pernah janji begini Bapak Ibu. Saya bilang, Tuhan, aku punya anak kecil waktu itu masih 4 tahun, 5 tahun. Yefta anak saya yang pertama, ya, yang sekarang udah lulus SMA, mau kuliah. Saya bilang, Tuhan, anak ini masih kecil. Dia itu benar-benar kayak kertas yang bersih gitu. Saya takut Tuhan, jangan sampai dia mengalami hidup seperti saya, jatuh dalam dosa. Jangan sampai Tuhan. Saya bilang, Tuhan, bagaimana ini anak saya ini? Tuhan cuma bilang, kamu bertobat aja. Anak cucumu ada di tanganku. Waduh, di situ tuh saya dapat konfirmasi yang dahsyat Bapak Ibu. Dan dari situ saya mulai merubah hidup saya. Dan saya katakan, oke Tuhan, saya pakai cara Tuhan mulai hari ini. Ya. Apa yang Tuhan mau saya lakukan, saya lakukan. Ya Bapak Ibu, integritas dan kejujuran itu yang akan membawa saudara bangkit dan jadi pemenang. Amin. Hari-hari ini kalau Bapak Ibu benar-benar melakukan semua sesuai dengan yang kita katakan. Kalau kita bilang kita cinta Tuhan, ya kita lakukan sesuai dengan apa yang kita bilang. Ya, kita, Tuhan, aku mulai hari ini, aku mau sungguh-sungguh, aku mau berikan perpuluhan, aku mau setia Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Apa yang saudara katakan, saudara lakukan, itu menjadi satu integritas. Dan integritas itulah, nilai itulah yang sangat berharga di mata Tuhan. Ya, semakin tinggi integritas kita, Tuhan akan percayakan lebih lagi. Amin. Itu yang membuat kita berubah. Itu yang membuat kita nanti akan naik, bangkit. Boleh slide selanjutnya? Ada satu kata-kata yang bagus. Integrity is telling myself the truth. Integritas itu kita lagi ngasih tahu diri kita tentang kebenaran. Apa yang benar yang harus kita lakukan. Itu menjadi satu integritas. And honesty is telling the truth to other people. Kejujuran itu adalah ketika saudara menyampaikan kebenaran itu kepada orang lain. Ini yang harus kita lakukan. Next boleh. Nah Bapak Ibu, pilihan yang kita tentukan itu tadi, ya, saya bilang the choice is yours. Ya, pilihan itu ada di tangan saudara dan saya. Ya, pilihan itu tentu akan mengubah hidup kita, bukan? Dan yang pertama kali akan mengubah hidup kita, yang jelas pilihan kita akan menentukan masa depan kita. Ada seorang dari ini orang Batak, turunan Batak, tapi dia dari Madura, Bapak Ibu. Ya, dari Pamekasan. Mahasiswa ini dapat beasiswa S2 di Amerika Serikat setelah dia 7 kali coba. Ya, tahun ini dia coba, nggak bisa coba lagi tahun depan, nggak bisa coba lagi tahun depan. Dia nggak mau nyerah Bapak Ibu. Dia menolak untuk menyerah. Sampai dia benar-benar dapat Fulbright Master Degree beasiswanya. S2 di Georgia State University. Jadi kalau kita sudah menentukan satu pilihan, saya mau lakukan ini buat Tuhan, itu akan mengubah masa depan Bapak Ibu Saudara. Dan bukan hanya Bapak Ibu Saudara, tapi anak cucu kita juga berubah. Ya, saya bilang oke Tuhan, aku mau bertobat, aku mau serahkan hidupku buat Tuhan. Di saat itu Tuhan rubah semua, pelan-pelan Tuhan rubah semua. Sampai anak-anak saya, semua tuh. Nanti saya akan cerita sedikit. Nah Bapak Ibu Saudara, Amsal 19 ayat 20 katakan, dengarlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Supaya kita bijak, ya, kita memiliki masa depan yang luar biasa, kita harus terima didikan. Ya, didikan firman Tuhan, didikan dari gembala-gembala komsel saudara, didikan dari gembala saudara. Ya,
Apa yang saudara dengar dari firman Tuhan yang saudara baca. Apa yang saudara dengar mungkin hari-hari ini di YouTube ya. Banyak khotbah-khotbah yang saudara bisa dengar. Itu semua saudara adalah sebuah didikan yang akan membuat kita bijak di masa depan. Ya. Selanjutnya boleh. Yang kedua, pilihan yang kita buat akan menentukan apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita pikirkan. Waktu saya pilih Tuhan, aku pilih Engkau Tuhan. Aku mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Di saat itu saudara, yang saya lakukan dirubah sama Tuhan. Yang saya pikirkan dirubah sama Tuhan. Ya, saya pernah bekerja di salah satu airline. Saudara juga pasti tahu ini airline yang paling besar. Sekarang dia ada 4 airline jadi satu. Ya, warnanya merah, gambarnya singa lagi mangap. Saya pernah kerja di situ Bapak Ibu. Dan disitulah saya mulai jatuh dalam dosa. Disitulah saya mulai ikut pergaulan teman-teman saya. Saya mulai main perempuan, dan saya makin ngerokoknya makin dahsyat. Ya, karena kita terbang terus, jarang kita di rumah. Ya, jadi sapi perah bener-bener. Tetapi Bapak Ibu, waktu saya bertobat, yang pertama kali Tuhan mau, kamu harus resign. Waktu itu kami ada satu KKR Healing Movement namanya, satu semacam retreat begitu ya, hanya 1 malam aja. Tapi di situ para pengerja dan gembala kami di Rayon 1G, di gereja GB Panigo di Rayon 1G, itu gembala-gembala berkumpul, pengerja-pengerja berkumpul, dan kami semua dilawat Tuhan dengan luar biasa. Ya, dan di situ saya benar-benar menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku mau bertobat sungguh-sungguh. Ya, di saat itu saya dan istri saya dipulihkan. Ya, dan setelah itu Bapak Ibu, setiap kali habis mandi, istri saya selesai mandi langsung bilang, tadi waktu mandi Tuhan bilang kamu disuruh resign. Memang saya ngerti Bu, bahwa saya memang harus tinggalkan teman-teman saya harus tinggalkan hidup saya yang lama. Tapi kalau untuk resign, saya bilang kita mesti pakai ini juga dong. Saya mesti ngomong gitu. Selama 3-4 hari saya mesti bilang gitu. Karena istri saya setiap kali habis mandi bilangnya begitu terus. Tuhan bilang resign. Saya bilang iya saya mau resign, tapi kemana habis itu? Nggak tahu. Tuhan cuma bilang resign. Bapak Ibu Saudara, waktu saya ikut Tuhan, saya mulai dirubah. Apa yang saya lakukan dan saya pikirkan, yang tadinya saya berpikir nggak mungkin dong, masa saya suruh keluar, habis itu nggak tahu mau terbang di mana, nggak mungkin kan, nggak masuk akal Bapak Ibu, betul nggak? Tapi Tuhan bilang begitu. Saya bilang sama istri saya di hari keempat kalau nggak salah, oke, kalau itu emang yang Tuhan bilang, berkali-kali Tuhan bilang sama kamu, kalau itu yang Tuhan bilang, saya akan buat surat resign. Keesokan harinya saya berangkat, saya kasih surat resign, saya bilang Pak mohon maaf sama direktur operasi saya harus resign Pak. Karena alasan keluarga. Maksudnya karena istri saya yang bilang gitu ya. Dengan kata lain karena Tuhan yang bilang. Tapi kan saya gak bisa bilang gitu. Saya bilang ini alasan keluarga. Ya, singkat cerita, setelah saya berikan surat resign itu, saya pulang. Waktu saya keluar dari kantor, saya masuk tol Bapak Ibu. Ya, kami waktu itu tol udah mulai bayar pakai kartu gitu ya. Waktu mau bayar, tiba-tiba handphone bunyi. Teman saya bilang, Gi, masih mau nggak terbang di Filipina? Saya bilang, ya mau lah Mas, masa nggak mau? Ya udah, besok ketemu bos saya ya. Singkat cerita, besoknya saya ketemu sama bos. Dia bilang, oke, kamu akan terbang di Filipina dan sebagainya. Kamu ikut saya berarti. Nanti tanggal 15 kamu berangkat ke Filipina. Bapak Ibu Saudara, waktu kita mau taat sama Tuhan, waktu kita mulai berjalan bersama dengan Tuhan, waktu kita mulai berjalan dengan tuntunan Tuhan, di situ kita akan lihat bagaimana Tuhan memimpin kita dengan mujizat demi mujizat. Amin. Gak berapa lama, sekitar seminggu, tanggal 15 Mei kalau gak salah waktu itu saya berangkat ke Filipina, dan di situ saya mulai melihat perjalanan yang luar biasa bersama dengan Tuhan.
Saya habis dari situ pergi ke Bangladesh lagi. Baru habis itu pulang. Dan waktu pulang pun ya, Tuhan sudah sediakan pekerjaan. Saya mulai terbang di Halim Perdana Kusuma, ya di private jet. Dan di situ saya melihat, wah luar biasa. Luar biasa bagaimana Tuhan memelihara. Nah itu saudara, apa yang kita tentukan hari ini itu akan menentukan apa yang akan kita lakukan dan apa yang kita pikirkan. Ya. Next boleh. Yang ketiga, ketika kita memilih, ya, pilihan kita akan menentukan kualitas kehidupan kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Waktu saya pilih Tuhan, waktu saya pilih oke Tuhan, saya mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kualitas kehidupan kami mulai dirubah sama Tuhan. Ya, seperti yang saya cerita tadi, saya mulai ke Filipina, dapat gaji dolar. Di Bangladesh juga dapat gaji dolar. Tapi waktu saya keluar dari airline saya yang lama itu, saya harus bayar ya 22.500 US dollar. Kita cicil Bapak Ibu. Dan dalam waktu 3 tahun saya selesaikan cicilan itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ikut Tuhan, kelihatannya Tuhan suruh kita kemana, kita lihat jalannya, ini jalannya gak enak Tuhan. Tapi kalau kita taat dan setia dengan integritas, Tuhan akan bawa kita sampai ke tujuan. Amin. Tuhan akan bawa kita sampai ke tujuan. Nanti kita akan lihat satu kisah yang luar biasa menurut saya. Ya. Dan Bapak Ibu ada ayat di Ulangan 11 ayat 26 sampai 28 berkata begini. Ayat 26, lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Ya. Ayat 27, berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Yang 28 gak enak Bapak Ibu. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Bapak Ibu Saudara, ayat 26 dikatakan dalam bahasa Inggris, I'm setting before you today a blessing and a curse. Jadi Tuhan katakan, aku lagi setting. Bapak Ibu Saudara, semua di handphone ada namanya setting. Pengaturan, betul? Kalau mau on kan Bluetooth, pasti buka pengaturan. Itu artinya setting Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen dapat wifi, lagi di kafe, pasti buka pengaturan, betul? Dan dari situ saudara mulai dapat wifi. Kalau hari ini kita menentukan untuk kita ikut Tuhan, maka Tuhan akan ubah setting saudara menjadi berkat. Itu yang Tuhan akan lakukan. Makanya apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan juga akan berbeda dengan yang orang dunia lakukan. Saudara ada di sini jam 7 pagi untuk cari Tuhan. Beda sama mereka yang bangunnya siang-siang karena tadi malam nonton bola. Betul? Itu pilihan. Itu pilihan. Saudara yang setia perpuluhan, engkau akan melihat bagaimana Tuhan buka tingkap-tingkap langit. Mungkin Bapak Ibu Saudara bilang, Pak, hari ini saya belum bisa perpuluhan Pak. Karena buat hidup aja kami susah. Dengar baik. Waktu engkau mau setia, berapapun perpuluhanmu, Tuhan gak mau lihat nilainya. Tuhan mau lihat kesetiaan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara lihat di YouTube, ya, lihat di TikTok, bahwa di Israel ini sudah tidak ada lagi perpuluhan. Ya biarin aja Israel. Kita bukan Israel Bapak Ibu. Kita Israel rohani. Kita membaca firman Tuhan dan kita lakukan apa yang ada di firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, berikanlah perpuluhan kita. Ya, jangan kita ikut-ikutan. Setiap hamba Tuhan yang bicara, baik itu di media sosial, dimanapun, kita mesti cek lagi. Sesuai gak dengan firman Tuhan? Ya. I am setting before you today a blessing or a curse. Tuhan akan rubah setting saudara. Ya, masa depan saudara, settingnya akan dirubah sama Tuhan. Kalau kita pilih Tuhan. Next boleh? Ada satu kisah yang luar biasa. Saudara bisa lihat di internet ini tentang ini, ya.
seorang ibu warga kulit hitam di Amerika. Ya, namanya Azzie Taylor Morton. Azzie ini Bapak Ibu, kalau saudara mau lihat betapa tragisnya hidupnya, tahun 36 dia lahir di komunitas kecil di Saint John Colony of Dale di Texas. Dan Bapak Ibu Saudara, Azzie ini gak pernah tahu siapa ayahnya. Kenapa? Karena ibunya itu seorang yang tuli dan bisu dan miskin. Miskin itu bukan miskin yang, ini miskinnya benar-benar miskin. Tidak punya apa-apa. Tinggal di hutan biasanya. Ya. Dan karena dia tuli dan bisu, waktu dia diperkosa dia gak bisa teriak. Dia diperkosa di kebun dan akhirnya dia hamil. Ketika ibu ini hamil, dia gak bisa ngelahirin di tempat yang wajar, yang layak. Karena malu. Akhirnya dia mesti melahirkan di kebun. Dibantu sama seseorang temannya yang kasihan sama dia. Bukan bidan, bukan. Ketika dia masih anak-anak, dia mulai dijauhi teman-temannya. Dan dia dibilang anak haram. Sedih sekali Bapak Ibu ya. Akhirnya si Azzie yang kecil ini, masih SD, dia harus kerja. Mungutin kapas, di perkebunan kapas. Kenapa? Karena ibunya udah mulai stroke. Ibunya udah gak bisa kerja lagi. Dan dia yang harus bekerja. Dan di saat dia mulai ya ambil kapas, menuai, dia bilang, ini Tuhan ini gak adil. Tuhan tidak adil. Tuhan ini jahat sama saya. Saya dikasih papa yang saya tidak pernah lihat. Ibu saya diperkosa. Padahal bisu dan tuli. Kurang jahat apa hidup ini buat saya? Tapi ada satu momen Bapak Ibu. Dia ketemu dengan satu hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan itu begini. Azzie, hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Keputusan ada di tangan kita. Apakah anugerah ini, hidup ini, mau kita manfaatkan, gunakan sebaik mungkin. Atau kita mau hidup dalam kekecewaan. Itu pilihan kita. Tetapi satu hal, hidup ini ada anugerah yang indah dari Tuhan. Kata-kata ini mulai terngiang-ngiang dalam diri Azzie. Kok hamba Tuhan bisa bilang hidup ini anugerah yang indah? Akhirnya dia mulai baca firman Tuhan. Dia mulai bertanya, dia mulai ingin tahu lebih dalam lagi. Dan dia mulai tentu bahwa saya harus merubah nasib saya. Dia mulai ambil keputusan bahwa Tuhan itu tidak jahat. Saya mengasihani diri saya sendiri selama ini. Saya harus berubah, saya harus bangkit. Dan mulai saat itu dia kerja dengan rajin. Dia sekolah dengan rajin. Ya. Dan ekonomi itu menjadi satu bidang yang dia suka. Ya. Sampai satu saat dia lulus SMA. Boleh nextnya? Dia lulus SMA tahun umur 16 tahun di teks. Tapi dia lulusnya bukan di sekolah normal Bapak Ibu. Jadi di tahun itu rasisme masih luar biasa. Jadi kalau kita ini yang warnanya kayak gini, kita masuk ke restoran, punya orang kulit putih, kita diusir keluar Bapak Ibu. Ini zaman-zamannya rasis lagi sampai tahun 60-an di Amerika itu. Jadi sekolah pun waktu itu dipisah. Tidak menerima siswa warga Amerika yang berkulit hitam. Mereka gak terima. Karena mereka dulu budak. Gitu. Jadi Azzie ini supaya dia bisa sekolah, dia sekolah di, kalau di tempat kita tuh SLB. Sekolah luar biasa. Ya, namanya Texas Blind, Deaf and Orphan School.
untuk yang buta, untuk yang tuli, untuk orang-orang yang anak-anak khusus, ya, khusus untuk anak-anak yang yatim piatu juga. Nah di tahun 52 dia mendaftarkan dirinya dan akhirnya dia diterima di Universitas Houston Tillotson di Austin, Texas. Karena dia belajar terus, anak ini ternyata pinter, Azi ini. Dia lulus cum laude dalam waktu 4 tahun sebagai sarjana ekonomi. Ya, dia terus mau belajar, dia mau ambil S2, tapi dia ditolak karena dia kulit hitam. Gak boleh orang kulit hitam pinter-pinter, gak boleh. Semuanya dikuasai oleh kulit putih, Bapak Ibu. Tapi tahun 61, Tuhan gerakkan Presiden Amerika, Jimmy Carter. Dan mulai Ibu Azi ini dipilih jadi dari ketua Komite on Equal Employment Opportunity. Jadi di saat itu, di tahun 61 seperti saya bilang, di mana rasisme mulai berubah, ada banyak warga kulit putih yang bersimpati kepada mereka yang kulit hitam. Sehingga dibuatlah satu komite on Equal Employment Opportunity. Satu komite, satu badan, ya, yang mau memberikan kesempatan pekerjaan secara equal. Kesempatan pekerjaan kepada orang-orang yang berkulit berwarna, baik itu hitam maupun Hispanik. Jadi kalau di Amerika itu banyak yang hitam atau dari Amerika Selatan, Hispanik, warnanya kayak kita, orang Hispanik, orang Meksiko itu kayak kita. Nah, tahun 61 dia dipilih. Dan pada akhirnya di tahun 77 sampai tahun 81, Ibu Azi Morton ini dipilih menjadi Menteri Keuangan di Amerika Serikat yang berkulit hitam pertama kali di Amerika. Boleh next ya? Itu ada di bawahnya. Nah di bawahnya ada ini. Ibu Morton Azi ini ada tanda tangannya tuh sebelah kiri bawah. Kalau saudara bisa lihat. Itu Azi Taylor Morton. Itu nama dia. Jadi ada tanda tangan Ibu Azi Taylor ini di pecahan $1 Amerika. Next boleh? Ini ada gambarnya, beliau menerima penghargaan. Dan ini Oma Azi ketika dia sudah tua. Wanita kulit hitam pertama sebagai Menteri Keuangan di Amerika Serikat. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara lihat betapa seorang anak jalanan kalau kita bilang, ya, ibunya stroke, kurang apa coba? Ibunya stroke, dia hamil dari laki-laki yang dia tidak tahu, yang memperkosa ibunya, kurang parah apa hidupnya? Tapi satu saat dia ambil keputusan, mulai hari ini, I'm gonna be a different person. Aku akan menjadi orang yang berbeda, karena aku mau pilih ikut Tuhan. Next boleh? Di bulan April 2018 ada satu jalan namanya Robert Lee di Austin itu dirubah. Namanya dirubah menjadi Jalan Azi Morton hanya untuk menghormati beliau. Ya. Next boleh? Ini adalah ayat yang mengubah hidup Ibu Azi Morton yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu. Kita udah sering dengar dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara, siapa yang percaya hari depan kita penuh harapan? Mari angkat tangan kita. Saya percaya saudara dan saya, kita punya hari depan yang luar biasa. Amin. Apapun kondisi kita saat ini, kalau kita ikut Tuhan, yang jelas, kenapa saya bilang hari depan penuh harapan? Karena kalau saudara ikut sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan sediakan mahkota kehidupan. Hidup ini boleh berakhir di dunia ini, tapi ada kehidupan berikutnya. Betul? Di kehidupan berikutnya, kita akan terima mahkota kehidupan. Itu adalah tujuan kita. Kita di sini cuma ngekos. Di dunia ini kita cuma ngontrak, cuma ngekos. Hanya sebentar. Sebelum saya ke sini, ada 3 orang yang meninggal. Yang pertama,
eh, ada salah satu jemaat, ya. Kemudian ada satu jemaat yang memang udah diabetes lama, ya. Beliau ini juga, ya hidupnya juga agak ini juga ya, karena ditinggalkan oleh suaminya. Tetapi dia memilih bangkit dan dia didik anaknya. Dia mencari kerja, dia jadi guru sekolah. Dia didik anaknya perempuan dua-duanya. Sekarang anaknya dua-duanya perempuan sudah bekerja. Ya, pinter-pinter anaknya. Kuliah di jurusan matematika. Luar biasa. Dan ibunya kemarin meninggal, kemudian dimakamkan di Kediri. Kami semua ya karena merasa kehilangan. Dan gak berapa lama lagi bude saya, kakaknya ibu saya, meninggal juga. Ditaruh di rumah duka yang sama. Dan sebelumnya juga ada teman saya yang ayahnya meninggal dunia, ayahnya bekas menteri pendayagunaan aparatur negara. Beliau juga salah satu alumni dari SMA kami. Jadi kami semua hadir di pemakaman beliau. Saya waktu itu terbang, saya gak bisa datang juga. Nah Bapak Ibu, kehidupan kita akan berakhir. Kita gak tahu kapan, tapi akan berakhir. Sooner or later, hidup kita akan berakhir. Cepat atau lambat, hidup kita akan berakhir. Tapi masih ada kehidupan yang berikutnya. Amin. Di kehidupan berikutnya, kita akan melihat mahkota itu Tuhan berikan bagi kita. Yang percaya, katakan amin. Yes. Next, yang terakhir. Ya, ini adalah gambar beliau. Ketika beliau menjabat, ya beliau berjabat tangan dengan presiden yang memilih dia untuk menjadi keuangan. Ya, ini agak ini saudara, karena Jimmy Carter ini, ya, dia mewakili partai yang memang saat itu di Amerika di tahun-tahun itu sedang berkembang. Ya, kekristenan itu sedang berkembang, sedang terjadi banyak sekali KKR, banyak sekali orang dipulihkan gitu ya. Dan ini menjadi satu contoh yang luar biasa. Waktu Ibu Azi ini dipercaya menjadi Menteri Keuangan. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia pegang integritas. Dia punya integritas yang luar biasa. Catatan rekornya dia ketika dia bekerja, dia selalu jaga integritas. Itu yang membuat Jimmy Carter bilang, dia ini orang yang paling tepat jadi Menteri Keuangan. Karena megang duit. Karena ngurusin duit negara. Orang yang punya integritas kayak gini pantas jadi menteri. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini Tuhan perhadapkan sama kita. Kita mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, atau kita mau suam-suam kuku, atau kita mau percaya sama dunia, kita mau percaya sama rekan kerja kita aja, rekan bisnis kita mau percaya sama orang-orang di pemerintahan misalnya yang bisa ngasih kita proyek. Kita mau percaya sama siapa? Hari ini tentukan. Karena hari ini Tuhan sediakan juga. Tuhan akan setting hidup saudara. Kalau saudara mau ikut sungguh-sungguh, Tuhan akan rubah. Setting saudara akan dirubah menjadi setting kerajaan Allah. Ketika setting kerajaan Allah, hidupmu akan dirubah. Ya, Tuhan akan pulihkan. Bapak Ibu Saudara, saya akan akhiri ini. Saya undang penerima musik untuk maju ke depan. Mari Bapak Ibu, hari-hari ini Tuhan rindu kita menentukan, kita pilih Tuhan. Kenapa? Kalau kita pilih Tuhan, bukan hanya kita survive, bukan hanya kita akan bangkit dalam kehidupan kita di dunia ini, tapi Tuhan sediakan juga mahkota kehidupan. Amin saudara. Seperti Bapa sayang anak-anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang
ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik. Sekali lagi katakan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padaku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagi. Bapak Ibu Saudara, mari kita tutup kedua mata kita di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi hari-hari ini, tetapi hari ini ketika engkau mau menentukan, Tuhan aku mau ikut engkau turun. Tuhan, kau pakai hidupku, pakai keluargaku, pakai pekerjaanku, pakai pelayananku. Aku mau sungguh-sungguh hari ini Tuhan, aku mau settingan hidupku dirubah menjadi settingan penuh dengan damai sejahtera, settingan penuh dengan berkat. Aku akan bangkit dan jadi pemenang. Apapun masalah saudara hari-hari ini, mungkin saudara ada yang sakit, mungkin saudara ada yang hari-hari ini rindu agar Tuhan memulihkan bisnis saudara, usaha saudara, pekerjaan saudara. Apapun itu, saudara yang punya masalah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, Engkau melihat tangan-tangan yang sudah diangkat. Hamba-Mu berdoa saat ini Tuhan, apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi tantangan, hambatan, apa yang menjadi persoalan Tuhan. Mungkin ada persoalan keluarga, mungkin ada persoalan keuangan, mungkin ada masalah dalam usaha, mungkin ada masalah pada anak-anak mereka, mungkin ada masalah di pekerjaan mereka. Apapun itu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Dalam mereka boleh menetapkan pada hari ini bahwa mereka akan sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Mereka akan sungguh-sungguh memilih Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau Tuhan yang akan merubah setting hidup mereka. Sehingga mereka boleh menjadi orang yang memiliki integritas, yang setia melayani Tuhan. Dan mereka akan melihat bagaimana Tuhan merubah bukan hanya hidup mereka, tetapi anak cucu mereka akan diberkati. Mari Tuhan, lawat jemaat-Mu di tempat ini siang ini Tuhan. Kamu serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan Ibu Pendeta Yeni Sinaga, Bapak Pendeta Yehuda Mordekai. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Seluruh keluarga besar, juga pekerja Tuhan di GBI Kota Baru. Lawat Tuhan, lawat Kota Baru dengan luar biasa. Dan biarlah mereka boleh melihat bagaimana tangan Tuhan yang dahsyat turun tangan, memberikan kemenangan demi kemenangan, sehingga mereka boleh bangkit dan melihat bagaimana Tuhan menjadikan mereka lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu serahkan Tuhan jemaat di GBI Kota Baru ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan menyertai mereka mulai siang ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kami serahkan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus terus berbicara hati mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua percaya, sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati.
Sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan. Kami segenap GBI Kota Baru mengucapkan kepada Bapak Pendeta Muda Anggora Kristanto SH, biarlah pelayanan Bapak semakin diberkati Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Keluarga Bapak semakin diberkati Tuhan. Amin. Mari kita dengarkan warta sepekan. Shalom. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GBI Kota Baru Jambi. Apabila saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami rindu menantikan kedatangan saudara kembali di tempat ini. Dan berikut adalah jadwal ibadah yang ada di GBI Kota Baru. Ibadah raya pertama dimulai pukul 7, ibadah raya kedua dimulai pukul 10, ibadah raya ketiga dimulai pukul 16.30 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Dan bagi Bapak Ibu yang belum terdaftar sebagai jemaat GBI Kota Baru, dapat segera menghubungi sekretariat gereja. Ibadah pertama Anak Bethel Indonesia dimulai pukul 8.30, ibadah kedua Anak Bethel Indonesia dimulai pukul 10, bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Komsel Pemuda Remaja dan Dewasa Muda akan diadakan setiap Senin pukul 19 bertempat di Ruang Anak Bethel Indonesia. Ibadah Wanita Bethel Indonesia akan diadakan setiap Selasa pukul 19 bertempat di Ruang Anak Bethel Indonesia. Ibadah Pemuda Remaja dan Dewasa Muda Bethel Indonesia akan diadakan setiap Jumat pukul 19:15 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung di dalam komunitas sel GBI Kota Baru dapat menghubungi Bapak Yehuda Mordekai untuk wilayah Pos PI Simpang Acai dan sekitarnya, Bapak Luas Sihombing untuk wilayah Pos PI Patimura dan sekitarnya. Kami mengundang seluruh pemuda remaja dan dewasa muda GBI Kota Baru dalam acara Youth Camp yang akan dilaksanakan pada Senin dan Selasa 26 dan 27 Juni 2023 pukul 8 bertempat di GBI Kota Baru. Bagi saudara yang rindu untuk bergabung dalam acara ini, silakan menghubungi Ibu Paula atau Bapak Yehuda Mordekai. Gembala Sidang dan staf mengucapkan Happy Birthday dan Happy Wedding Anniversary bagi jemaat Tuhan yang merayakannya pada minggu ini. Dan berikut adalah nama-nama yang berbahagia. Mari sama-sama tak berubah kasih-Nya setiap hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang berulang tahun, baik itu ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan, jika ada saya undang untuk maju ke depan. Mari kita arahkan tangan kita kepada saudara kita yang berulang tahun pernikahan. Bapa dalam sorga, kami serahkan Tuhan saudara kami Tuhan yang berulang tahun Tuhan di dalam pernikahannya Bapa. Kiranya Tuhan
Dengan kasih-Mu Bapa, Engkau hadir Tuhan di dalam rumah tangganya. Di dalam rumah tangganya untuk memberkati, melindungi, menyertai Tuhan. Berkati segala usaha, pekerjaan, buat berhasil tangan-tangan mereka Bapa. Berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami curahkan, kami lepaskan doa berkat damai sejahtera, sukacita, kasih sejahtera daripadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Info tambahan bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung dalam dana perbaikan gedung, alat-alat multimedia, dan kegiatan youth camp dapat melakukan transfer melalui rekening BCA, ada nomor tertera di Gereja Betel Indonesia atas nama Pak Bintang 1 Youth Camp, Bintang 2 alat multimedia, 3 perbaikan gedung. Bagi Bapak Ibu, mari kita sama-sama memberkati, mari kita sama-sama memberi. Next. Tiba saatnya kita akan membacakan visi dan misi GBI Kota Baru. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita baca dalam hitungan 1, 2, 3. Kamilah keluarga yang terpilih dan harmonis yang dipanggil Tuhan untuk melayani bersama-sama sampai kerajaan kekal. Mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa buat pagi hari yang indah ini. Sungguh kami diberkati oleh firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu Bapa PDM Anggoro Kristanto Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan beserta keluarga besar yang Tuhan Engkau pakai dengan luar biasa. Dimanapun hamba-Mu ini melayani pakai dengan luar biasa Bapa yang baik. Dan seluruh sidang jemaatnya juga Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu yang kami dengar. Supaya kami benar-benar memilih. Dalam kami memilih, disitulah kami menentukan kami berkualitas. Dan kami dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jangan biarkan kami menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan Engkau berikan kepada kami. Tetapi pakai kami Bapa supaya kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan juga kami tidak lupa berdoa Tuhan buat Gembala sidang di tempat ini Bu Yeni beserta Wakil Gembala. Tuhan Yesus kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan Engkau pakai Bapa Ibu Gembala kami menjadi berkat. Dan Engkau pakai dengan luar biasa Bapa yang baik. Dan juga kami mau berdoa Tuhan buat Gembala Pembina Rubinadi. Tuhan Yesus kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu dengan luar biasa ya Bapak. Dimanapun hamba-Mu ini melayani, biarlah kasih karunia Tuhan terus menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga mau berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Engkau campur tangan. Tetap kami ingat akan firman Tuhan berkata, sekalipun langit bumi dan akan berubah, akan berlalu, tetapi firman yang sudah kami dengar akan tertanam, berbuah, bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami merindukan seluruh para umat-Mu Bapak GB Kota Baru mengambil pelayanan dan juga Tuhan mengikuti akan kasih setia Tuhan sehingga tetap tambah setia, bertumbuh, mengalami lawatan Tuhan. Tuhan Yesus Engkau memberkati, mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah tubuh Tuhan Engkau kuatkan ya Bapa yang baik. Kami percaya oleh kasih karunia Tuhan, apapun yang diusahakan mereka, usaha pekerjaan mereka, Tuhan yang memberkati. Lebih lagi Tuhan akan diberkati Tuhan 30, 60 bahkan sampai 100 kali lipat akan diterima oleh umat-Mu yang sungguh-sungguh
tetap mengikut Tuhan dan percaya akan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, khususnya yang melayani pada pagi hari yang indah ini. Sekecil apapun pelayanan yang kami ambil, biarlah Tuhan Engkau membalas gandakan, sehingga pelayanan kami ada perkenanan di hadapan-Mu ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami tidak lupa berdoa Tuhan memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Curahkan hujan pertobatan, keselamatan, damai sejahtera buat bangsa kami ini Bapa yang baik. Khususnya Tuhan pemimpin Presiden Jokowi, wakil dan jajarannya. Semuanya kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Sebab kepemimpinan berasal daripada-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau memampukan hamba-Mu ini untuk lebih lagi Tuhan, supaya hamba-Mu dapat memimpin. Dan khusus kami berdoa Tuhan untuk pemilihan umum tahun 2024. Tuhan Yesus kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan yang lebih baik lagi, yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kami berkata shalom buat bangsa Israel dan kota Yerusalem. Kami memberkati ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lewat bangsa ini Bapa, banyak bangsa-bangsa lain akan diberkati dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga para penginjil-penginjil dimanapun Tuhan Engkau percayakan. Mari Tuhan Engkau bekali mereka, berikan keberanian, kemampuan, hikmat yang daripada-Mu, supaya para penginjil-penginjil Tuhan mempunyai kemampuan menyampaikan kabar baik di mana mereka berada. Dan juga berkati keluarga yang ditinggalkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur ada di kota Jambi. Kami bersyukur kami bisa dapat beribadah dengan bebas. Itu semua karena kemurahan anugerah Tuhan. Terus pakai kami Tuhan mendoakan kota kami ini supaya menjadi kota yang baik, kota yang sukses, kota yang penuh damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, sungguh kami bersyukur dan sungguh kami diberkati oleh firman-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan menerima berkat yang daripada-Mu sendiri. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memakai hamba. Seluruh sidang jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan menerima berkat. Mari Bapak Ibu Saudara, jemaat GBI Kota Baru, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa di sorga, sempurna dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mati dan bangkit bagi kita dan menebus dosa kita, serta penyertaan perlindungan daripada Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang sudah terima berkat yang luar biasa dari Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkati kau dan sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.